Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Isa, hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran Qiraatul Kutub, khususnya untuk kelas 1B dengan menggunakan kitab Sulamut Taufik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat berjamaah. Nah, ini kemarin kita sudah membahas mengenai syarat berjamaah part 1. Sekarang kita lanjutkan ke part 2. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Sulamut Taufik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa an ya'lama bintiqalati imamihi wa an yajtami'a fi masjidin aw 300 zira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun yamna'ul istitraqa wa an yatawafaqa nazmu salatayhima wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhashul mukhalafah fiha wa an yanwiyal iqtida'a ma'a taharrumi fil jumu'ati wa qabla al mutaba'ati wa tulil intizari fi ghairiha wa yajibu 'alal imami niyatul imamati fil jumu'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Baik, mari kita bahas isinya. Wa ay ya'lama bintiqalati imamihi. Berikutnya syarat berjamaah untuk makmum khususnya adalah, makmum itu harus mengetahui perpindahan gerak-gerik imamnya. Kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin. Kemudian mereka antara makmum dan imam harus bersama-sama di dalam sebuah masjid. Atau bangunan. Kemudian aw 300 zira'in, atau setidaknya berjarak 300 hasta atau kurang lebih 100 meter. Di sini jika dalam kondisi makmumnya itu berada di luar masjid, jaraknya hendaklah dari masjid ke makmum itu tidak lebih dari 100 meter. Kemudian wa alla yahula bainahuma ha'ilun yamna'ul istitraqa, wa alla yahula, dan hendak tidak menghalangi, bainahuma, di antara keduanya, yakni imam dan makmum, ha'ilun, penghalang, yamna'u, yang dapat mencegah, al istitraqa di sini adalah lewat, wa ayyatawafaqa, dan harus sesuai, nazmu salataihima, cara salat keduanya, yakni imam dan makmum. Di sini wala yahula bainahuma ha'il, maksudnya antara imam dan makmum itu tidak boleh ada penghalang yang dapat menghalangi atau yang dapat mencegah makmum mendatangi imam.
Nah, seperti halnya misalkan kalau posisinya kita berada di masjid yang 2 lantai. Nah, kita ada di lantai 2, sementara imamnya berada di lantai 1. Maka yang disebut alla yahula bainahuma hailun yamna'ul istitraqa itu adalah harus ada tangga yang dapat menghubungkan antara imam dan makmum. Jadi tidak boleh itu disekat begitu saja, dipisahkan gitu. Jadi harus ada tangga penghubungnya yang bisa menghubungkan antara imam dan makmum, sebagaimana yang diterapkan di masjid-masjid kita. Seperti itu. Kemudian di sini wa ayyatawafaqa nazmu sholataihima. Nah, cara sholat imam dan makmum itu harus sama. Nah, yang dikatakan sama itu seperti apa? Misalkan sholat isya dengan sholat qobliyah isya. Nah, caranya akan sama. Cara perokaatnya, setiap perokaatnya sama. Nah, yang disebut tidak sesuai itu apa? Misalkan seseorang makmumnya sholat isya sementara imamnya sholat isya sementara makmumnya sholat gerhana, atau imamnya sholat isya sementara makmumnya sholat istisqa. Maka di sini tidak bisa dilakukan jamaah karena cara sholat isya dan sholat istisqa itu terdapat perbedaan yang mencolok seperti itu. Nah, kemudian lanjut, wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafah fiha. Dan jikalau ada perbedaan antara sunnah, nah, tidak boleh perbedaan itu mencolok. Tidak boleh ada perbedaan yang jauh antara imam dan makmum dalam sunnah. Contohnya apa? Misalkan imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, ataupun sebaliknya. Nah, imam sujud tilawah, makmum tidak sujud tilawah, seperti itu. Nah, kecuali misalkan hanya hal-hal yang sesaat seperti misalkan duduk istirahat, ada imam yang duduk istirahat, maka makmum tidak diharuskan duduk istirahat. Karena apa? Karena duduk istirahat berbarengan dengan bangun dari sujud kan ya. Kita mau berdiri, nah itu ada duduk istirahat seperti itu. Nah, kemudian jadi hanya sesaat ya, seperti itu untuk duduk istirahat. Nah, kemudian berikutnya adalah wa ayyanwiyal iqtida'a ma'at taharrumi fil jumu'ati. Nah, hendaknya apabila kita niat bermakmum kepada seseorang imam, maka kita harus berniat makmum ketika takbiratul ihram. Nah, di sini jika dalam Jumat. Nah, bagaimana jika di luar Jumat? Nah, jika di luar Jumat di sini wa qablal mutaba'ati wa tulil intizari fi ghairiha. Nah, sementara di luar Jumat, nah, niat iktida atau niat bermakmumnya itu ketika kita qoblal mutaba'ah, sebelum mengikuti gerakan imam, baik di dalam gerakan-gerakan sholat maupun di dalam bacaan-bacaannya. Jadi sebelum kita mengikuti imam, misalkan baru Allahu Akbar, nah kita diem tuh sebelum Fatihah. Nah, sebelum Fatihah kan kita ikut imam, nah, maka kita langsung niat untuk iqtidah atau bermakmum. Nah, kemudian di sini wa tulil intizar fi ghairiha. Tulil intizar itu apa? Tulil intizar itu menunggu imam membacakan bacaan yang panjang. Nah, oleh karena itu dalam satu kasus apabila misalkan kita bermakmum kepada seseorang, nah, imamnya membaca surah Al-Baqarah. Imam membaca surah Al-Baqarah. Nah, imam membaca surah Al-Baqarah, kita sudah niat mutaba'ah, niat ikut, tapi tidak segera niat bermakmum.
Maka dalam kasus ini karena tulil intidhor, sementara kita diam saja, batal sholat kita karena kita sudah tulil intidhor. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini wajibu 'alal imami niyatul imamati fil jumu'ati wal mu'adati. Nah, tadi kan kewajiban-kewajiban untuk makmum. Nah, sekarang kewajiban untuk imam. Imam wajib niat menjadi imam ketika apa? Ketika di sini menjadi imam di sholat Jumat dan sholat mu'adah, sholat i'adah, harus niat imaman lillahi ta'ala. Misalkan usolli fardul maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati i'adatan imaman lillahi ta'ala, kalau niat mu'adah. Atau misalkan kalau Jumat itu niat sholat Jumat seperti biasanya, hanya di ujungnya diniatkan imaman lillahi ta'ala, dinyatakan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain, sholat lain, watusannu fi ghairihima, sementara sholat lain itu hanya disunahkan saja. Nah, dimana kita sama-sama ketahui sunnah adalah setiap perkara yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa, kebalikan dari makruh. Baik, itu saja. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Syukron katsir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.